Aku ngerti gitu maksud Fali. Karena gini juga Van gitu. Eh, Kadang sedih juga kan gitu. Maksudnya kadang waktu itu kita pernah turun-turun gitu kan, ketemu sama masyarakat. Kadang sedihnya tuh ngelihatnya ini sama, kadang kita kita pernah ketemu ya gitu, kayak aku pribadi pernah ketemu sama apa namanya, pekerjaan sehari-hari si abang ini cuma apa, tambal ban gitu kan, punya anak punya istri gitu. Kita ngobrol banyak gitu, cuman pada akhirnya ya ini sebenarnya cuma satu contoh gitu, karena udah banyak kan, lumayan banyak ketemu gitu. Mereka semacam punya harapan gitu, tapi harapan yang dia tidak, harapan yang tidak optimis 100% gitu. Selalu ada bahasa kayak, ah, ini bukan urusan kita gitu, maksudnya kayak kita cuma gini deh gitu, gitu loh gitu. Banyak yang selalu uh, dari obrolan-obrolan gitu aku bisa nangkep sebenarnya ada harapan gitu, ada semacam harapan dalam 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 penyampaian mereka gitu. Tapi di akhir pasti selalu ada kayak, ya kita cuma ini deh gitu, ya kita pergi kerja kayak gini ini gitu, dia bakal gini-gini aja deh gitu, udah banyak nih, udah banyak. eh, Rata-rata tuh karena biasanya ada juga tuh pernah ketemu uangnya diterima, tapi mereka juga sebenarnya nggak optimis juga gitu sama si calon ini, maksudnya karena pemikiran mereka udah kayak, kadang tuh bukan uang lagi janjinya, kadang udah mau benerin jalan gitu, setelah naik jalannya nggak dibenerin ini segala macemnya gitu. Jadi harapan-harapan itu gitu selalu dibumbui sama pesimisme sebenarnya gitu loh. Ada di tahapan kayak, bukan kayak, bukan semacam kayak I don't give a fuck about politics gitu, tapi kayak mereka peduli sebenarnya gitu, tapi kepedulian mereka udah sering kecewa gitu loh, karena ya bicara soal tadi gitu kan, mungkin politik uang sih gitu, juga belum belum dibalut sama janji-janji gitu, nanti dijanjikan anak-anak mereka bakal apa, dikasih bantuan Siswa. pendidikan, beasiswa segala macam, ya setelah naik bullshit ternyata gitu loh, nggak ada satupun gitu ternyata yang dikasih gitu loh. Tapi harapan mereka ada gitu loh gitu, saya berharap ini gitu, tapi malas nih gitu, kemarin ini nyalon nih 5 tahun kita tungguin jalan, wah setengah doang yang dibenerin gitu. Sampai ada yang bilang kayak, sengaja nih kayaknya nih dek gitu, dibenerin setengah gitu, nanti 5 tahun lagi setengahnya lagi dibenerin sama dia gitu. Ada yang bilang kayak gitu Van gitu, itu mungkin celetukan ya gitu loh, tapi aku mikirnya ketika waktu ngobrol ini, iya masuk akal juga gitu, tapi masa iya gitu sih gitu, dibenerin setengah gitu, nanti ditahan dulu nih biar nanti 5 tahun lagi dia ada janji lagi setengahnya lagi nanti saya lanjutin gitu. Itu sih gitu kalau apa ya Van, kalau ngelihat gambaran politik soal soal ngasih-ngasih, kalau hitungannya sih sebenarnya bukan politik, bukan ngomongin politik uang gitu, tapi si calon mengasih apa ke pemilih gitu sebenarnya gitu, karena bukan bukan politik uang aja kan, bukan uang dalam tanda kutip dalam amplop aja sebenarnya kan gitu yang dijanjikan sama mereka gitu, soal bantuan gitu loh kan. Mereka senang sebenarnya gitu ketika ada calon datang gitu kan, atau bukan calon sih sebenarnya, karena calon-calon ini kan sombong semua sebenarnya kan, nggak mau mereka turun, yang turun kan tim sesnya, tim ses datang, oh nanti pilih bapak ini itu, bapak gue lado mah gitu, program gitu ya, ini program nanti anak ibu bapak bisa lah gitu dikasih beasiswa gitu, oh nanti Kalau ini. Pak Ambo menang kok rencana. Ya, ya kayak gitu janji-janji kayak gitu tuh udah umum di politik kita gitu loh. Dan sialnya janji-janji semacam itu tuh yang ngasih-ngasih ini kadang nggak diiniin. Jadi orang, masyarakat kita pun di lingkungan rumahku kan, ya orang udah nggak peduli lagi gitu loh. Ini orang ngomong ngomong tai aja sebenarnya gitu. Ini orang-orang ini yang naik-naik ini sebenarnya nggak ada, ini omong kosong semua gitu loh. Tapi memang gitu, tapi sempat juga nemu ya beberapa kasus di mana ada sebenarnya calon-calon yang memang apa, oke gitu, maksudnya memang ketika dia menjanjikan sesuatu dia juga akhirnya ngasih seperti itu gitu loh gitu. Cuma sedikit sih kayaknya, sedikit banget harusnya. Biasanya emang cuman janji-janji gitu aja kan gitu. Nah, aku ngelihatnya sih politik uang tuh bukan lagi bicara soal si politik uang dalam tanda kutipnya gitu ya, tapi transaksi semacam itu nggak sih gitu, apa yang benefit apa gitu yang didapat dari masyarakat ketika milih calon ini gitu, yang di, ya benefit yang kita bicarakan, benefit mas
pun termasuk mungkin di keluargaku gitu, mungkin keluarga sebelah kanan kiri gitu. Ketika kita bicara soal politik itu, benefit yang dibahas itu sebenarnya benefit untuk lingkungan terkecil, keluarga dia apa gitu kan gitu loh. Padahal kalau misalnya eh, tapi mungkin itu juga tugas kita harusnya Van gitu. Kita sebagai kayak kita kan di intelektual akademisi gitu kan. Kita ngasih semacam pendidikan gitu harusnya nggak sih ke masyarakat gitu. Kalau misalnya benefitnya bukan lagi apa? Ya benefitnya juga bicara soal keluarga yang lebih kecil, tapi juga bicara untuk beberapa tahun ke depannya lagi gitu loh gitu. Pemilihan-pemilihan ini gitu. Itu sih fun gitu kalau ngeliat gambaran masyarakat kita gitu kan dan pandangannya soal pemilihan-pemilihan ini, pandangannya soal politik, aktor-aktor politik gitu. Karena ya lebih banyak kecewanya sih sebenarnya gitu. Kayak misalnya ngelihat apa ya kan pemimpin daerah sini gitu. Juga udah berapa banyak orang yang kecewa kan gitu. Sering tuh denger kan celutukan-celutukan masyarakat. Wah, nggak kerja dia gitu ini gitu kan. Ada lah gitu kan. Itu udah berapa banyak kan gitu dengar-dengar cerita kayak gitu. Ya gitulah Van gitu kalau ngelihat ininya gitu gambaran di masyarakatnya ya gitu beberapa waktu yang lalu kan karena kan kita sering ngobrol-ngobrol kan maksudnya kadang kalau beli gorengan gitu kan ngobrol sama yang jual gorengan bentar gitu atau abang-abang di warung gitu kan abang-abang gojek gitu keresahannya itu aja gitu harapan ada gitu tetapi harapannya selalu dibumbui sama pesimisme gitu tahu kenapa ya. Iya, berarti kan masalahnya pertama pendidikan politik, Ya. yang kedua kemandirian ekonomi, kesejahteraan masyarakat kita yang enggak eh, mendukung iklim politik yang baik, yang ideal. Nah, kalau menurut Valia tuh ambil politik itu idealnya kayak gimana gitu? Idealnya wah itu mungkin Vali sih. Lempar nih Pak. Karena kalau udah ngomongin idealnya kan apa ya? Jadi takutnya sebenarnya lebih ke ini Van gitu. Maksudnya agak sulit sebenarnya untuk menjawab pertanyaan idealnya politik itu seperti apa, negara seperti apa gitu. Untuk bicara kayak gitu hari ini takut gitu. Maksudnya takut adalah kita punya gambaran gitu kan. Kita punya gambaran kayak Indonesia tuh harusnya seperti apa ini, harusnya seperti apa ini segala macamnya. Tapi aku secara pribadi menyadari bahwasanya belum ada di kapasitas untuk bicara sebesar itu gitu loh. Nggak tahu. Kalau mungkin ya kawan-kawan yang kebetulan punya privilege gitu dan akhirnya bisa sekarang teman-teman di usiaku ya yang di pertengahan 20-an ini mereka punya privilege gitu kan dan akhirnya bisa duduk di jadi anggota dewan mereka mungkin bisa menilai diri mereka kapasitasnya sudah cukup gitu untuk bicara gitu dan akhirnya punya mimpi besar gitu dan juga uang yang besar kan tapi kalau aku pribadi belum kayak Evan gitu maksudnya Karena maksud kayak yang kawan-kawan apa pelajari di ilmu politik itu idealnya gimana sih politik itu gitu. Kayak ya ini di luar ini di luar pandangan ya, pribadi yang idealnya politik dipahami, kita harusnya ya, seperti apa gitu. Nah itu Vali kayaknya ingat tuh apa yang dibilang Prof. Ya kalau idealnya nggak ada politik uang gitu, ongkos politik murah gitu. Cuman kan ya itu tadi kan partai politik beneran jadi apa namanya? Kalau idealnya kan gitu partai politik beneran apa? Meskipun ada kan beberapa partai politik di Indonesia nggak usah disebut juga karena nanti partai politik merasa jumawa gitu maksudnya kayak kadang kita menentang nih si partai politik ini gerakannya seperti apa tapi secara kaderisasi bagus masalahnya gitu iya kan gitu nggak bisa kita pungkiri ini beneran aku tahu nih Fali sama Afwan sebenarnya tahu ini partai apa yang sebenarnya dibahas gitu kita punya banyak berseberangan dengan partai ini gitu tapi secara ideologi kita harus ngasih applause secara pendidikan kadernya kita harus ngasih applause karena di tingkat yang paling bawah
sampai akhirnya kader-kader ini terlatih gitu, oh militan gitu, itu bagus gitu. Masalahnya kalau kita bicara politik yang ideal, partai-partai di Indonesia nggak semuanya kayak gitu gitu. Banyak partai-partai di Indonesia tuh nggak, yang nggak seperti itu malah gitu. Banyak yang apa, eh, naik, Partai artis partai artis baru mau ngomong itu gitu. Banyak yang akhirnya meng-hire artis-artis ini gitu, influencer-influencer ini untuk jadi anggota dewan gitu, ketimbang kemarin yang pakai apa, ganti peluru kan, itu gak apa, kayak apa tuh. pemain film. Emang pemain film sih dulunya. Ngecek itu yang di Batu Busuk. Aku itu butuh Ya, ke Siapa? Batu Busuk dia si Ferel. Farel, Oh, si one two three one two three. Tahu bang oh, itu? nggak tahu. Emang set. Ini informasi baru kan, maksudnya karena saya Ya, tidak bermain sosial media, jadi saya nggak tahu ya kalau misalnya Feral Bramasta. performative male kan. Nggak, ini beneran. Performative male. per hari ini, Jadi kan nggak tahu kan. Tahu, maksudnya tahu di Batu Busik ada apa tahu, tapi Feral Bramasta ke Batu Busuk kan yang nggak tahu kan gitu. Tapi ya itu tadi contohnya kan kayak gitu. Feral Bramasta kalau idealnya kan harusnya Feral Bramasta dia di kader, memang dia dari tingkatan yang paling bawah kan, dari nol, nggak tiba-tiba kayak gitu gitu. Idealnya kayak gitu Van gitu harusnya. Karena kalau bicara ideal kayaknya politik itu harusnya pertarungan ide gak sih? Ide, gagasan, apa yang Ya, mau dia jual. Harusnya kan yang dijualnya itu kan. Cuman kan masalahnya ya, kayak yang Bang Billy sampaikan tadi, masalah partai pun juga. Kayaknya tidak ada partai-partai yang serius untuk menghilangkan apa ya politik uang di tubuh mereka gitu loh. Karena kalau misalnya partai-partai ini serius kan bisa aja kayak ketahuan anggota partainya atau kader-kader partainya bermain uang di kontestasi. Kalau memang partai itu serius kan bisa aja blacklist gitu loh, dipecat atau segala macam. Tapi kan ya, ya, nyatanya ya. selama ini Harun Masiku sampai sekarang kan masih kejar kan? Dia masih anggota partai Nggak tahu sih, hitungannya, enggak udah dikeluarkan. nggak tahu. Walau alam. Nonaktif. Oh, nonaktif. Nanti Ah, kalau udah kucing sepi lah. aktif lagi. Ya gitu tuh kayak tambah lagi partai-partai yang ada selama ini ya. Yang kalau yang menurut saya kayaknya itu partai-partai fanbase lah ya. Udah ada partai yang membedakan Demokrat sama Nasdem apa? Sama-sama biru. Iya, 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 benar. Ideologinya apa? Wah, nggak Jelas tahu kan? tuh. Nah, kayak tidak ada yang membedakan antara antara kedua partai ini. Kecuali yang satu Surya Paloh, yang satu Suatu SBY. SBY. Kan cuma itu kan kayak yang mendasari yang membedakan kayak entah dari sudut pandang atau sikapnya dalam beberapa hal tuh tidak ada gitu. Bahkan em, partai-partai yang tadi Bang Billy sampaikan pun yang secara kaderisasinya Iya, iya. bagus pun juga Apa tuh katanya? Jangan lah, jangan lah. janganlah Senang mereka. ikut di sumber deh kuat bos. Partai Apa? Justice League. Oh, iya, 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 iya. Ya itu kayak apa ya, Ya bagus kan? Secara kaderisasi mereka secara bagus. kaderisasi bagus. Iya, gitu. Yunan banyak kok kader-kader. Iya. Ini siapa Itu aman bekas ya? ada Aman lah ya? Aman lah ya? aman. Ya kan kita lagi memuji kan? Emang bagus gitu. Kita Betul. apresiasi untuk itu gitu. Dan harusnya dicontoh sama banyak partai untuk melakukan kaderisasi seperti itu. Ya Kalau memang kita mau pakai sistem partai yang ada hari ini gitu. itu kayak kita tiga harusnya kalau bicara tentang idealnya ya harusnya itu tadi kayak yang dipertarungkan tuh ya gagasannya, Ya, apa yang mau dia bawa tuh. Partai A tuh pengennya gini gini gini, partai B gini gini, kan enggak ada gitu. Kayak selama ini kita kampanye semua partai mengaku bahwa mereka dekat dengan rakyat gitu loh. Terus apa yang membedakannya itu lagi kayak secara apa kayak sikap mereka terhadap ekonomi, permasalahan-permasalahan masyarakat tuh sama gitu loh. Dan semua tuh merasa melebeli mereka bahwa mereka nih paling dekat dengan rakyat gitu. Padahal kan dalam prosesnya eh ya rakyat yang tahu lah gitu. Apakah emang benar dekat atau tidak. Dan itu tadi kayak partai pun tidak ada yang serius sih menurut menurut saya ya. ya, Dari yang kita lihat ya kayak kalau memang partai-partai itu serius untuk menciptakan iklim demokrasi, iklim politik di Indonesia ini dengan seidealnya ya seharusnya partai-partai pun berani mengambil sikap gitu loh terhadap kader-kadernya yang nakal gitu.
Malah kalau tidak salah kemarin ada satu, ini kalau tidak salah ya, kalau salah mohon maaf. Dimaafkan. Ketua partai lah, orang orang kuat lah, ketua partai dia ngomong kalau misalnya nanti ada kader partai saya atau anggota partai saya yang ketahuan korupsi, saya akan membubarkan partai ini. Hmm. Tapi ternyata ada tuh yang ketahuan korupsi, menteri malah dua menteri yang ketahuan korupsi, tapi sampai sekarang kan nggak ada. Jadi kan kayak omong kosong yang dijual sama internet itu. Ya, kita terlalu banyak jual omong kosong tuh gitu. Padahal banyak apa namanya? Banyak hal lain sebenarnya yang ini. Kayak misalnya apa namanya? Ide-ide apa? Ya teknik-teknik yang bagus sebenarnya dalam politik tuh kan kayak misalnya waktu itu Van, ini sering banget nih dikutip karena emang di dalam kultur politik hari ini yang lebih banyak apa gaya-gaya aja gitu kan kayak yang dilakukan sama waktu itu udah dibahas juga kan Zohran Momdani di New York itu emang bagus sebenarnya gitu loh dan itu juga dilakukan sama Anies Baswedan sebenarnya gitu saya saya nggak punya apa ya kaitan apapun dengan politik Indonesia gitu cuman bagusnya adalah karena akhirnya Anies melakukan apa apa yang tidak pernah dilakukan banyak politisi yaitu mendengarkan orang gitu di dunia yang orang apa namanya di dunia hari ini gitu yang semua orang ingin didengar yang semua orang ingin pendapatnya didengar orang lain banyak dari kita lupa untuk belajar mendengar gitu ya di saat dunia hari ini gitu orang lebih senang untuk mengutarakan ide dan pemikirannya orang jadi lupa untuk mendengar gitu loh dan akhirnya Anies dan Zohran di New York melakukan itu gitu mendengarkan gitu itu sih yang harusnya terus dibudayakan gitu hari ini sebenarnya Van gitu mendengarkan apa yang orang lain butuhkan gitu loh gitu karena banyak kan gitu kadang kebijakan-kebijakan yang sebenarnya orang-orang nggak mau ini gitu loh tapi kenapa kebijakannya jadi begini gitu ini ide siapa nih gitu itu kan kita jadi bingung kan gitu ini ide siapa kayak begini gitu Hah? Ya nah soalnya banyak bingung gitu kan kok iya MBG satunya gitu kan itu kayak perasaan kita nggak butuh ini deh gitu loh padahal harusnya ketika lu mau dengerin gua gitu gua punya sesuatu nih gitu yang sebenarnya gua lebih butuh gitu tapi kenapa lu ngeluarinnya ide yang seperti ini gitu harusnya kan dia nanya dulu gitu kan lu butuh nggak ini gitu dia udah bilang rakyat Indonesia butuhnya ini gitu lu tahu dari mana gitu kan nanya aja belum gitu ya itu sih gitu karena beda kan maksudnya anggaplah MBG gitu ide MBG itu keluar orang setuju gitu itu kan beda kan gitu loh dengan kamu maunya apa gitu makan bergizi pak gitu tapi gratis gitu oh ya udah gitu baru diinin mungkin kayak gitu kan gitu MBG itu bagus sebenarnya makanannya yang jelek makanannya nggak bergizi kalau lihat-lihat dari ini ya gitu Eh, nggak tahu ya ini takut salah kan gitu bagus MBG bagus ini harus kita ini MBG bagus cuma kalau ngelihat dari review-reviewnya tuh kadang makanannya kayak aduh kadang kayaknya harusnya lebih bagus deh gitu dari ini gitu itu sih Itu gitu. fitnah, itu sabotase asing. Sabotase asing mungkin mungkin jangan-jangan makanan MBG jadi kayak gitu kan bahkan dari segi tampilan tidak menarik tuh ya mungkin ya itu mungkin ini emang emang kita disusupi asing gitu sebenarnya sebenarnya tuh emang pihak MBG itu udah berusaha gitu kan makanannya lu harus ini gitu tapi terus diganti mungkin sama CIA gitu kan iya kan gitu pas di mobil gitu kan masuk dalam sekolah disabotase tuh mobilnya gitu kan CIA keluar gitu kan ya kan CIA kan pinter kan gitu kita bisa CIA pinter lah gitu kan tiba-tiba makannya ganti jadi selama ini kita disabotase fun gitu siapa tahu kan sama asing gitu loh bener gitu kata Prabowo benar benar ini benar ini Menurut abang mana? yang CIA tadi Nah, politik ideal sebagai anak hubungan internasional itu kayak dari sekian banyak negara itu yang ada di dunia ini kayaknya Indonesia harus bisa menyamai negara ini dalam hal nyamai apa Inggris kita ya kayak apa ya kayak ya tadi kayak politik uangnya
Kayak Denmark Enggak, kita. Tapi Denmark tertinggi korupsinya nggak sih? Itu gimana tuh, Van? Pernah dengar nggak? enggak tahu. Nggak pernah ya? Enggak. Tapi itu berita berapa tahun yang lalu kali ya. Tapi nanti dicek lagi lah. Enggak, karena saya anak HI yang enggak ngikutin. Nggak ngikutin geopolitik ya. Tapi Ngikutin lah, masa gimana enggak? ya? Kayak kalau bicara politik kan sudah sebanyak itu permasalahannya, mulai dari eh, pendidikan politik, budaya politik uang, partai yang tidak berkualitas. Tapi gimana kalau kita bikin partai? Kenapa nggak ada partai? Partai apa tuh? Iklan nih. Menarik Enggak, sih, enggak, Van. enggak. Menarik sih sebenarnya. Menarik tuh Enggak, sebenarnya. kayak pasti banyak kawan-kawan yang juga muak dengan politik Ya, saat ya. ini gitu. Tapi kayak kalau Fali, Bang Billy, aku lihat tadi kan pesimis ya, dan nggak. Optimis kita, Van. Kita optimis. Kita memandang dunia cerah. Kita memandang dunia Indonesia emas, emas 2045. Kita kita ini klarifikasi ya, kita memandang masa depan cerah kok gitu. Kayak Indonesia emas 2045 tuh kita masih percaya. Percaya kita. Kok kalian nggak percaya? Karena kita harus percaya gitu. Kayaknya- Indonesia macan Asia, bro. Kayaknya ini alasan Bang Billy. Apa? Nggak apa ya? Nggak kaya. Iya. Dia nggak pandai menjilat. Coba kalau dia kayak yang di sebelah, Sebelah mana? udah jadi Sebelah mana tuh? pejabat nih. Iya kali ya. Wah, nggak tahu kita. Tahu. Tanya apa nih, Mbok? Di jurang-jurang mulu tadi. Ya maksudku kayak kalau kita bikin partai baru gimana? Partai yang benar-benar serius kayak mencoba memberikan apa ya? Bukan memberikan, eh ya turun ke masyarakat, meningkatkan pendidikan politik, jadi masyarakat tidak apa ya? Tidak dibodohi oleh para kampret-kampret itu, terus Iya, juga iya. mengusahakan kemandirian ekonomi masyarakat secara langsung tanpa menunggu harus jadi pemegang kuasa dulu. Apa hambatan yang akan kita dapatkan ketika kita mencoba melakukan itu? Oh, itu menarik tuh, Van. Sebenarnya apalagi soal bicara-bicara ke bawah gitu kan. Dulu tuh kita punya ya sebenarnya kan. Kita pernah punya suatu organ besar yang seperti itu gitu. Apa tuh? Kan. Ya, itu bagus gitu. Tapi cara-cara seperti itu tuh harusnya ditiru lagi gitu, karena di era itu apa, kan sampai ada live in turun ke masyarakat gitu kan, si kader-kader itu turun ke masyarakat, tinggal bareng sama masyarakat gitu berbulan-bulan dan segala macemnya gitu, sampai apa, hidup sama petani gitu, nyebokin anak petani gini, sampai memang mereka merasakan langsung gitu kan. Itu kan yang nggak ada hari ini kan gitu. Tapi kalau mau dibikin lagi juga itu bagus sebenarnya tuh gitu, cuma apa ya, ada semacam tanggapan kurang menyenangkan sebenarnya ketika kita bicara soal partai, terutama dalam kalangan anak muda gitu. Bukan anak muda aja sebenarnya, orang-orang tua juga kayak gitu sebenarnya, punya banyak pemikiran kayak gitu gitu, termasuk orang tuaku gitu. Wah, nggak ada partai itu, nggak ada gitu, orang jahat aja itu semua gitu, kayak gitu kan, bahasa-bahasa kayak gitu gitu. Mungkin kesulitannya di situ sebenarnya, Van, gitu, karena masyarakat kita gitu, mungkin dari keluargaku yang terdekat gitu, tetangga-tetangga tuh ketika bicara politik tuh ngomongin partai itu udah kayak itu aja itu gitu. Nah, tugas kita adalah sebenarnya kalau mau dibikin partai juga bagus sebenarnya, cuman merubah pemikiran yang kayak gitu gitu loh. Bahasanya partai yang oke dan benar gitu, dan benar-benar bicara soal kerakyatan, isu-isu kerakyatan dengan sepenuh hati itu ada gitu loh. Ya cara merubahnya Kita bikin dulu, dan benar-benar apa namanya, ngasih tahu gitu loh. Ini bener nih gitu.
Ya buktikan, Itu itu simpel dibuktikan ya, ya. itu simpelnya gitu. Simpelnya kayak gitu loh. Kita bikin beneran tapi itu kan kerja bertahun-tahun dong, Van. Kita kan butuh, berarti kan kita mengkader orang dengan bener-bener mengkader orang kan gitu. Belum nanti orang-orang yang udah kita kader dengan sepenuh hati nih gitu, kayak apa, petani kedelai ngapain Malika gitu kan. Ya itu apa yang iklan Bangu itu kan. Kan jadi oke tuh, bibitnya jadi oke kan gitu. Kan akhirnya kader-kader ini kita lepaskan untuk apa, turun ke masyarakat, tinggal bareng segala macamnya. Itu kan lama ya. Iya. Lama maksudnya, kita bicara di kasus apa tadi gitu, kasus kita yang pernah punya satu di Indonesia gitu, satu organ yang melakukan itu. Wah, itu kerja yang lama gitu, butuh bertahun-tahun gitu. Iya. Butuh bertahun-tahun gitu. Hasilnya ada hasilnya, tapi akhirnya hasilnya nggak kelihatan kan, karena memang dikubur untuk tidak terlihat masalahnya. Ya, itu kan contoh yang lama. Yang baru Yang baru baru ada sih dia sebenarnya. nggak langsung bisa menguasai satu provinsi selama 20 tahun kan? Ya, Iya kan? ya. Juga melalui proses yang mungkin kurang lebih sama. Ya intinya berarti kan kita perlu memulai gitu. Betul. Dan itu yang sedang dilakukan kawan-kawan Partai Hijau. Iya, iya, ini cerita dikit sebenarnya soal Partai Hijau kan. Sebenarnya udah pernah cerita juga kan, Kafwan. Aku bukan anggota Partai Hijau kan. Belum tahu. Tapi menariknya dari Partai Hijau itu sebenarnya adalah, menariknya tuh dulu kalau misalnya denger gitu kan. Ini aku sebagai orang awam ya, mungkin kawan-kawan juga tahu. Pertama kali tahu Partai Hijau tuh dari Roy Murtado kan, ya kan. Karena Roy Murtado itu kan rajin nulis di Indo Progress, jadi tahu kan Roy Murtado. Terus waktu itu nonton kan, wah, Partai Hijau Indonesia gitu. Apanya Roy Murtado gitu. Ini bagus nih, karena tulisan-tulisan Roy Murtado jujur bagus gitu kalau aku baca di Indo Progress. Karena gini, Van, banyak ketua partai sekarang, jangan ketua partai deh sebenarnya, politisi lah gitu, jarang menulis mereka itu gitu. Bikin caption siapa juga bisa gitu. Kalau bikin caption mereka turun kemana gitu kan, ada masalah gede Indonesia, pada bikin caption bisa gitu. Adikku kelas 1 SMP juga udah bikin caption dia kalau di Instagram gitu, kalau ngomongin ngomongin story IG gitu ya. Tapi menulis itu kan tidak semua orang bisa melakukan. Tapi Hidup dia kan nulis kan. iya, Roy Murtado menulis masalahnya gitu. Ya, yang hidup. Itu jangan naik. Nah, itu bagus gitu. Aku nggak tahu ya, Van, jabatan Roy Murtado itu hari ini di apa namanya? Di PHI apa gitu. Tapi kalau misalnya punya ketua umum, misalnya kan nanti apa, Roy Murtado, panggilannya apa sih? Gus Roy lihat ya, pengen keren bang. Keren bang, pengen punya kesempatan untuk ketemu kan gitu, karena tulisan-tulisan bagus di The Progress. Nah di situ sih aku ngelihatnya, di situ Van gitu, secara, karena kan dulu pernah tuh ada satu partai juga gitu kan di Indonesia, baru-baru nih, warnanya oranye. Waktu itu naik-naik tuh, naik daun kan, karena waktu deklarasinya bicara soal, wah ini kayaknya rakyat banget nih ini segala macemnya kan. Wah ternyata nggak gitu kan. Iya kan gitu, katanya naik Alphard ya gitu. Nggak tahu ya itu benar atau enggak gitu, cuman yang kabar-kabar burungnya itu kayak gitu, naik Alphard gitu kan. Cuman kayak, kan working class ya, bisa naik Alphard gitu kan. Gitu, jadi kayak gitu kan gitu loh. Cuma kalau ngelihat ke Bung Roy ini, kita agak percaya dikit lah gitu kan. Wah ini tulisannya bagus nih, maksudnya jarang kan gitu, maksudnya hari ini orang yang terjun di politik dan dia rajin nulis tuh jarang gitu loh gitu. Orang-orang kalau misalnya terjun ke politik tuh lebih banyak apa, lagi rame bikin story IG gitu kan, caption gitu kan, atau bikin vlog gitu kan. Video AI. Wah itu siapa itu? Ya itu kayak gitulah gitu. Itu fun, mungkin kalau dari Vali ada tanggapan kan. Iya sih, kayak yang disampaikan Bang Bidi itu sebenarnya
Ya, saya sepakat ya. Eh, Kayak mengulang apa yang sudah dilakukan oleh organ besar yang Iya, terdahulu, iya, organ besar terdahulu. terus kita terapkan sekarang, ya mungkin itu bisa diterapkan ya. Cuman kalau bicara tentang apa ya, tantangannya, kalau menurut saya justru tantangan terbesar untuk menerapkan hal itu bagi partai-partai yang baru ya adalah partai-partai yang ada sekarang nggak sih? Kenapa tuh? Ini menarik nih. Ya karena yang tadi kita omongin ya, partai-partai sekarang tuh mainnya duit kan. Sedangkan Iya, iya, partai-partai iya, yang iya, iya. partai-partai yang baru yang punya keinginan atau semangat seperti yang ada di dulu kan enggak sekuat Iya, itu iya, iya. uangnya. Jadi kan balik lagi ya putar-putar putar-putar permasalahannya muter di situ sih. Kayak yang tadi disampaikan Partai Hijau Indonesia itu loh. Berapa tahun sih Bang? Partai itu? Udah berapa tahun berarti? Dua deklarasi 2012, cuman mulai aktif lagi 2019. Itu kan udah lama kan gitu loh. Ya, dan dia melakukan hal-hal yang kayak gitu kan gitu. Cuman kan ya sekarang kan kita udah lihat logo Partai Hijau di kartu suara atau segala macam. Ya mungkin yang menjadi penghambatnya mungkin ya, tidak tahu juga benar atau tidak, tapi mungkin ya karena partai-partai yang ada itu justru menghambatnya gitu loh. Kayak, karena partai-partai yang ada sekarang ini menjalankan atau bermain politik dengan cara yang tadi kita sampaikan Iya, tadi itu, iya. yang Ya, pakai uang ya. segala macam. Jadi udah ngasih Karena emang ini kan. ongkos Kayak gini, gitu. untuk Hmm. mendirikan partai itu mahal. Hmm. Oh iya. Memang mahal. Berapa tuh? eh Kalau dari partai baru ya, kayaknya miliaran. Hmm. Bedanya partai hijau ini mungkin bisa dapat karena sebelumnya udah terdaftar jadi partai nih. Mungkin bisa kayak melanjutkan yang sudah terdaftar. Yang belum bisa dilakukan partai hijau ya masalah kader, masalah anggota. Sekarang udah sekitar 1000-an mungkin Di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Dikit dong. Ya dikit. Iya. Karena kan orang-orang progresif seperti Seperti Vali, nggak masuk partai kan. Vali seperti Afwan kan. Kita kan nggak masuk partai kan. Ya karena untuk orang bisa bergabung tentu butuh trust dulu bagi partai alternatif ya. Kalau partai yang tiba-tiba muncul terus banyak anggotanya kan pakai tinggal beli KTP ya. Karena kan kayaknya ada banyak jasa jual beli KTP di sini gitu. Karena saya pernah jadi korban, Bang. Tiba-tiba jadi anggotanya Hercules. Ya, semudah itu ketika ada uang gitu. Berarti kan masalahnya masalah uang, masalah ekonomi. Ini bisa terjadi ya berarti ya karena kita hidup dalam sistem kapitalisme itu Ya, sebenarnya. Sebenarnya itu kata yang dari tadi kita cari-cari ya, yang baru terbahas, terpikirkan. Iya, misalnya masalah politik uang tadi. Ya. Ya karena ada sangat besarnya ketimpangan ekonomi itu kan sehingga orang bahkan untuk hidup sehari-hari saja rakyat tidak bisa gitu. Dan bisa tergiur karena itu. Terus juga ya kapitalisme sebagai sistem tentu menguasai pengetahuan. 12 tahun kita belajar kalau mungkin mendapatkan privilege untuk belajar itu kita memang ya diajarkan untuk apa ya? Tunduk pada kapitalisme. Ya menyuburkan itu gitu. Betul. Kita nggak diajarkan untuk berpikir kritis, nggak diajarkan untuk kalau orang-orang kayak Jokowi itu kampanyenya masuk got yang ya itu kan performative mail itu tadi gitu. Iya, iya. Dan itu red flag gitu. Iya, kalau kita pahami itu red flag nggak dipilih dong. Red flag dalam
konsep ya, bukan bendera merahnya Iya, iya, iya. partai ya. Ya gitu. Ya kalau kayak kata Gramsci kan, kita sudah dihegemoni oleh kapitalisme ini, oleh para kapitalis. Termasuk dalam sistem pendidikan. Entah itu pendidikan, media, bahkan lembaga keagamaan. Mungkin bisa kawan-kawan konfirmasi sendiri bagi yang masih ikut pengajian. Kapan ustadz-ustadz itu bicara tentang kita nggak boleh tunduk sama pemerintah yang zalim gitu? Iya. Nggak boleh kan kita. Malah mungkin ada yang mengajarkan untuk kita harus tunduk kepada amir kita. Nggak, tanpa menjelaskan harus tunduk, harus menghormati. Itu kan ketika dia melakukan hal-hal yang benar gitu. Ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kan seharusnya kita melawan gitu. Iya, iya. Islam mengajarkan itu, tapi kan kita nggak ada mendapatkan pengajaran-pengajaran itu di lembaga keagamaan lagi. Itu contoh untuk yang lembaga keagamaan. Ya pendidikan begitu.